Shalom pemuda-pemudi Kristen yang diberkati Tuhan. Pembacaan kita di hari ini terambil dari kitab Keluaran pada pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 di bawah terang judul Musa menghadap Firaun. Untuk itu izinkanlah saya untuk menyampaikan khotbah singkat dengan tema dipanggil untuk menjadi berkat. Pemuda-pemudi Kristen yang diberkati Tuhan, saya ingin berbagi satu kata menarik bagi kita semua, yakni kata waya'as, yang dalam bahasa Ibrani itu berarti melakukan. Kata ini tentu terdengar tidak asing di telinga kita dalam kehidupan kita dari hari lepas ke hari. Kata waya'as yang merupakan kata kerja dasar yang mana digunakan tanpa mengenal gender tertentu, itu berarti kata ini mengisyaratkan bahwa saja perlu ada aksi sehingga terjadi sebuah reaksi yang diwujudkan sehingga pemaknaan kata melakukan ini dapat realisasi sebagaimana mestinya. Melihat akan konteks panggilan yang ada pada kitab Keluaran 7 ayat yang ke-6, hal ini tentu mau mengajarkan kita bahwa ketulusan, kerelaan dan sikap taat yang dilakukan oleh Musa dan Harun adalah bentuk kesadaran mereka akan tanggung jawab yang sudah diemban oleh mereka dari Allah, sebagaimana arti dari kata melakukan itu sendiri. Musa dan saudaranya Harun tentu tidak mudah untuk menerima tanggung jawab ini. Namun, mereka tetap percaya dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan terus mampu untuk berjalan dalam rencana Tuhan yang tidak terselami itu. Ya, walau sebelumnya Musa sempat ragu akan tugas dan panggilannya ini, di mana hal tersebut terbukti dari rasa ketidakberdayaan dan ketidakmampuan Musa dalam berbicara. Hal ini membuat ia hendak bertanya dan tidak percaya diri akan apa yang difirmankan Tuhan Allah kepadanya. Seperti yang dikatakan pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-29. Secara tidak langsung ia mengatakan bahwa ia adalah seorang yang petah lidah, yang membuat ia yakin dalam dirinya bahwa bisa saja Firaun tidak akan mendengarkan apa yang disampaikan olehnya, dan kemudian hal demikian menjadi sia-sia adanya. Pemuda-pemudi Kristen yang diberkati dalam Tuhan, mungkin kita sebagai orang Kristen pun merasa demikian akan kemampuan dalam tugas dan panggilan yang Tuhan emban dalam masing-masing pribadi kita. Tidak sedikit dari kita merasa tidak mampu, tidak berdaya dan tidak konsisten akan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Tanpa sadar, sebagian dari kita cenderung menggeserkan fokus kita ke hal-hal duniawi yang mungkin kita rasa bahwa hal demikianlah yang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan kita. Sehingga semakin dipenuhi dan dilakukan, maka akan lebih membuat hidup kita semakin aman dan nyaman untuk menjadi alasan lari dari panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, sebagian dari kita pun cenderung mengabaikan kesempatan yang Tuhan Allah titipkan bagi kita. Terkadang kita merasa bahwa apa yang Tuhan titipkan bagi kita adalah sebuah hal yang mungkin biasa-biasa saja dan tidak terlalu penting bagi kehidupan kita pribadi. Kita lebih berkeras hati dari panggilan Tuhan, layaknya seperti Firaun yang berkeras hati akan apa yang disampaikan oleh Musa dan Harun. Lebih spesifiknya saya kasih contoh sederhana bagi kita semua. Misalnya saja, rekan-rekan pemuda diberi tugas dan tanggung jawab untuk memimpin ibadah pemuda di hari tertentu. Namun kemudian rekan-rekan menolak dengan beragam alasan bahwasanya rekan-rekan tidak bisa memimpin ibadah tersebut. Dan kemudian ketika rekan-rekan sakit, segeralah rekan-rekan meminta pertolongan kepada Tuhan, mencari dan memanggil namanya, yang dimana rekan-rekan kemudian menyadari akan apa yang sudah rekan-rekan perbuat kepada Tuhan. Rekan-rekan memberi janji bahwa ketika saya sembuh,
saya akan menjadi pelayanmu Tuhan. Maka sembuhkanlah penyakit saya. Hal demikian bisa saja kita temui dalam kehidupan kita dari hari lepas ke hari dengan pekan. Lalu, hal ini berarti bahwa nyatanya kita lebih meletakkan fokus kita kepada diri sendiri kita dibanding panggilan Tuhan kepada kita. Saya mau katakan sederhana bahwa apa yang disampaikan oleh kitab Keluaran 7 ayat yang ke-6 ini ialah bagaimana cara Tuhan memilih tokoh yang luar biasa, yakni Musa dan Harun, yang dalam proses pendewasaan iman mereka tetap senantiasa bersedia untuk menghadapi Firaun raja besar Mesir demi karya pembebasan Allah kepada bangsa Israel. Mungkin kita bisa membayangkan bahwa saja Musa dan Harun bisa memilih pilihan lain. Bisa saja Musa dan Harun menolak akan perintah Allah guna menghindari beragam risiko besar yang akan mereka hadapi ketika mereka harus menghadapi Firaun. Namun, luar biasanya adalah Musa dan Harun mau dan tetap melakukan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, walaupun mereka tahu bahwa jalan yang akan mereka tempuh itu tidak mudah. Lalu, pertanyaannya bagi kita semua adalah, bagaimana dengan kita sebagai pemuda-pemudi Kristen yang sudah sejak lama mengenal Bapa, yang selalu bersedia menjaga, memelihara, dan menuntut kehidupan kita? Apakah kita mau untuk tetap layaknya seperti tokoh Musa dan Harun yang tetap setia dengan panggilan yang Tuhan Allah berikan? Ataukah kita mau berjalan sendiri dalam menghadapi keegoisan dunia ini layaknya seperti seorang Firaun? Tentu, pertanyaan ini perlu direfleksikan oleh masing-masing pribadi kita. Untuk itu, saya mengajak kita semua sebagai pemuda-pemudi Kristen, marilah bukalah pintu hati kita dan terimalah ketokan panggilannya dalam perjalanan kehidupan kita. Karena Dia, Bapa yang setia menyertai sebagaimana Ia menyertai bangsa Israel. Ia pula yang akan menyertai hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Amin.